Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Immortality Season 5 yang udah tayang bulan lalu. Admin sendiri sih baru tahu minggu lalu nih kalau donghua ini udah ada kelanjutannya. Karena beberapa bulan sebelumnya tuh admin kerepotan banget ngurusin nenek admin ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di awal film, kita pun diceritakan dengan kisah Fang Han di season sebelumnya tuh, kalau dia diserang oleh 3 murid sekte Tai. Untung aja Jenderal Iblis Ying Tianqing tuh bantuin Fang Han, sampai akhirnya 3 murid sekte Tai itu pun dihabisi oleh Fang Han saat sekarat. Kemudian cerita pun berlanjut dengan para murid sejati dari sekte Tai pada berdatangan di tempat tersebut untuk memenuhi panggilan 3 murid sekte sebelumnya yang menyerang Fang Han kemarin, beserta dengan satu pasukan penuh murid halaman luar sekte Tai tersebut. Beberapa saat kemudian, datanglah murid sejati sekte Tai bernama Song Wei dengan kereta terbang ke tempat tersebut, di mana Song Wei ini tuh adalah seniornya 5 murid sejati yang menyelidiki tempat itu. Kata Song Wei sih, 3 murid sekte Tai yang meminta bantuan sebelumnya udah tewas, karena dirinya tak merasakan hawa keberadaan 3 murid tersebut. Namun karena ada hawa keberadaan Jenderal Iblis di tempat tersebut, maka Song Wei pun akan mengambil tindakan tegas untuk melawan para iblis. Di sisi lain, Fang Han yang kembali masuk ke dalam dimensi Tungku Raja 5 penjara untuk melihat kondisi Long Xuan yang di sebelumnya tuh kena racun murid sekte Tai. Ternyata Long Xuan berhasil menetralisir racun tersebut dalam tubuhnya nih guys. Namun Fang Han bilang kepada Long Xuan kalau 3 murid sekte Tai dihabisi oleh Jenderal Iblis agar Long Xuan tak terseret masuk ke dalam masalah Fang Han lebih jauh lagi. Setelah itu Fang Han memeriksa kondisi Xiaolin, di mana sekarang si Xiaolin udah cukup pulih pula dari luka yang dia terima di pertempuran sebelumnya. Fang Han yang pergi ke tempat di dalam dimensi lukisan Wang Chuan, saat itu sih Yan bertanya kepada Fang Han nih guys, kenapa dia menghabisi murid sekte Tai, padahal Fang Han tak mau menambah musuh lagi. Kata Fang Han, karena mereka nggak bisa diusir secara halus, ya udah deh sekalian dihabisi aja. Setelah itu Fang Han pun memeriksa tas penyimpanan 3 murid sekte Tai itu, di mana Fang Han dapat pil kelas atas yang memungkinkannya untuk meningkatkan basis kultivasinya kalau mengkonsumsi pil tersebut. Setelah Fang Han memeriksa tas penyimpanan itu lebih jauh dan menemukan teknik singa langit kebanggaan milik sekte Tai, di sini Yan pun sangat menyarankan Fang Han untuk mempelajari teknik itu nih guys. Karena ada 3 singa langit sekaligus yang bisa dipelajari kalau Fang Han mau. Tanpa pikir panjang, Fang Han pun langsung memurnikan teknik singa langit tersebut untuk dijadikan miliknya. Setelah berhasil, Fang Han pun lanjut memeriksa tas penyimpanan itu, apakah ada barang bagus lainnya. 然后再使用小傀儡术，不错，这是那3人一身，这是瑶典3人的本命精元炼就而成。 Fang Han yang dibuat bingung dengan harta berikutnya hanya berupa cairan murni, di mana Fang Han sih menawarkan cairan tersebut kepada Yan. Kata Yan, cairan itu tak bisa membuat kekuatannya balik, mengingat dengan kekuatan yang sekarang sih butuh harta yang lebih kuat. Namun Fang Han bisa menyatukan cairan murni itu dengan pecahan pohon abadi miliknya. Dan ketika pecahan pohon abadi Fang Han mulai tumbuh tunas baru saat menyerap cairan tersebut, Fang Han pun diminta untuk segera menyerap energi dari tunas baru pecahan pohon abadi itu, agar kekuatan elemen kayunya bisa meningkat pula. Esok harinya, Fang Han yang mampir ke Pulau Gua Kaisar Petir untuk menyerap energi roh kayu di setiap pohon tempat pulau tersebut. Awalnya sih semua berjalan dengan lancar.
Namun Fang Han diserang oleh beberapa kultivator cewek yang berada di tempat tersebut. Katanya sih Fang Han ini masuk ke wilayah mereka. Di sini Fang Han yang merasa ada yang aneh dengan kultivator cewek itu karena dia tuh menggunakan teknik dari sekte Yuhua. Di momen ini Fang Han pun menjelaskan kepada mereka nih kalau dirinya juga berasal dari sekte Yuhua. Beberapa saat kemudian, Fang Han yang dihampiri oleh Fang Jiang alias pelayan pribadinya Jing Shui saat Fang Han jadi budak keluarga Fang dulu. Di momen ini, Fang Jiang pun menjelaskan kepada dua murid sekte Yuhua di sana nih guys, kalau Fang Han ini berasal dari keluarga yang sama dengan Fang Jing Shui. Setelah itu, Fang Jiang pun menjelaskan kepada Fang Han kalau tempat tersebut adalah pulau misterius yang dirahasiakan oleh Jing Shui karena ada Raja Iblis Langit Gu. Di waktu bersamaan sih, Raja Iblis Langit Gu yang udah susah payah disegel oleh anak buahnya Jing Shui mau dibebaskan oleh 3 kultivator misterius. Raja Iblis Langit Gu yang mulai lepas kendali karena rantai yang menyegelnya mulai hancur satu persatu. Tentu aja hal itu pun membuat para murid sekte Yuhua kepercayaan Fang Jiang tuh langsung pada ketakutan. Karena pulau tersebut bisa dihancurkan Raja Iblis Gu kalau dia benar-benar bebas di sana. Di waktu bersamaan, Fang Han dan Fang Jiang yang merasakan getaran yang cukup hebat, mereka pun buru-buru pergi ke tempat tersebut untuk memeriksa kondisi rekan-rekannya apakah masih hidup atau udah tewas dihabisi musuh. Fang Han dan Fang Jiang yang sampai di tempat itu, tapi Raja Iblis Langit Gu udah bebas dari segel di sana dan udah membentuk wujud setengah manusia pula. Di momen ini, Fang Han pun diperingatkan oleh Fang Jiang nih untuk jangan nekat maju sendirian. Karena Raja Iblis Langit Gu berada di ranah alam avatar tingkat 7, sedangkan Fang Han masih di tingkat 2. Namun Fang Han bersikeras mau melawan Raja Iblis Langit Gu seorang diri nih. Sedangkan Fang Jiang dan rekannya sih diminta untuk menghabisi para iblis kroco yang sempat dipanggil oleh Raja Iblis Langit Gu itu. Fang Han yang merosting Raja Iblis Langit Gu dengan sebutan pengecut karena dia tuh nyerang Fang Han yang di ranah 5 tingkat di bawahnya aja masih melakukan serangan diam-diam. Mendengar hal itu, Raja Iblis Gu pun berkata nih, kalau dia dulu disegel di tempat tersebut karena serangan diam-diam Jing Shui dan Jenderal Iblis Jing Tianjing. Setelah itu, Fang Han pun dikurung dalam formasi yang kuat dan hanya bisa dihancurkan oleh kultivator ranah avatar tingkat 4. Yang mana Raja Iblis Gu ini berniat mau menghisap esensi kehidupannya Fang Han karena dia tuh mempelajari teknik iblis padahal dia kultivator manusia. Fang Han yang menggunakan teknik singa langit milik Sekte Tai untuk memojokkan Raja Iblis Gu, ternyata dengan kekuatan singa langit itu tuh bisa membuat Raja Iblis Gu kerepotan. Ditambah lagi jumlahnya ada 2. Kemudian saat Fang Han diremehkan oleh Raja Iblis Gu karena dia main jarak jauh, Fang Han pun memanggil singa langit yang ketiga dan malah bikin Raja Iblis Gu jadi makin marah. Sampai pada akhirnya Raja Iblis Gu yang udah hilang kesabaran pun mulai menggunakan teknik tertinggi para iblis untuk menyerang secara membabi buta. Fang Han yang pada akhirnya tertangkap Raja Iblis Gu karena dia nggak menyangka kalau Raja Iblis Gu tuh punya teknik semengerikan itu. Namun untung aja Long Xuan dan Xiaolin berhasil menyelamatkan Fang Han menggunakan tungku raja. Bahkan Fang Han juga bisa keluar dari penghalang saat masuk ke dalam tungku tersebut. Namun Raja Iblis Gu yang melihat tungku raja pun berniat merebutnya dari Fang Han karena itu adalah harta kelas atas.
Di momen ini, Fang Han yang punya ide untuk mengalahkan Raja Iblis Gu pun masuk kembali ke dalam formasi pengurung lagi. Raja Iblis Gu yang mencoba untuk menggunakan teknik pemotong iblis sekali lagi karena dia tuh udah muak banget ditekan Fang Han dengan berbagai macam teknik merepotkan. Untung aja Fang Han langsung menghantam Raja Iblis Gu dengan tungku raja miliknya agar konsentrasinya tersebut langsung kacau. Di momen itu Fang Han yang berusaha memancing emosi Raja Iblis Gu agar lebih marah lagi, Raja Iblis Gu pun berniat meledakkan diri agar bisa hancur tuh seluruh pulau di sana. Namun justru itulah yang diincar oleh Fang Han karena bisa menangkap jiwa Raja Iblis Gu saat dia melebur jiwanya sendiri. Setelah Yan berhasil menangkap jiwa Raja Iblis Gu untuk diambil sumber kekuatannya nanti, di sini Xiaolin dan Long Xuan tuh dibuat kaget banget. Kalau Fang Han masih punya banyak teknik bertarung yang selama ini belum pernah dia perlihatkan. Setelah itu, Fang Qiang pun berterima kasih kepada Fang Han karena berkat dirinya lah mereka semua nggak jadi mati. Mengingat Raja Iblis Gu tadi mau meledakkan seisi pulau. Namun ada kabar buruk juga nih. Kalau Sekte Tai sedang melakukan persiapan ngajak semua aliansi Sekte Abadi untuk perang melawan Sekte Iblis. Fang Han yang saat itu pamit pergi dari sana karena masih ada urusan yang harus dia selesaikan. Di momen ini, Fang Qiang pun mengirim pesan kepada Qing Shui perihal kejadian tersebut dan info terbaru tentang Sekte Tai. Setelah itu, para kultivator yang berusaha membebaskan Raja Iblis Gu tadi tak berniat mengejar Fang Han nih guys. Karena kalau Fang Han punya tungku raja, maka mereka bertiga bukanlah tandingannya. Lebih baik mereka lapor dulu kepada raja mereka. Di sisi lain, Qing Wei yang ngajak Huan Zhen pergi ke hutan keluarga Fang karena dia mau menunjukkan betapa terpandangnya keluarga Fang di kotanya sana. Tapi Qing Wei masih belum sadar aja tuh kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Huan Zhen agar bisa masuk ke Sekte Yehua. Setelah Qing Wei pergi, kepala keamanan keluarga Fang tuh masih sombong banget, udah lemah tuh nggak sadar diri. Tapi dia masih mau balas dendam kepada Fang Han karena dia pernah dipermalukan oleh Fang Han yang notabene-nya adalah seorang budak dulunya. Dan adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, bakal seru banget tuh kalau kepala keamanan keluarga Fang dipertemukan lagi dengan Fang Han. Kira-kira dia bakal sekaget apa ya kalau melihat Fang Han udah di ranah avatar. Ya kita tunggu saja ya guys, dimana Donghua ini tuh akan admin bahas setiap 2 episode. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.